Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura culun, dan menyamar sebagai cleaning service. Episode 135. Di episode sebelumnya, Tuan Smith yang sedang menghubungi Aditya lewat panggilan suara, untuk memberitahukan perihal kedatangannya ke Universitas Teknologi, yang kita sebut saja, Universitas Teknologi of California, tempat di mana Aditya bekerja sebagai cleaning service. Setelah mengetahui akan kedatangan Tuan Smith, Aditya pun mulai mengatur rencana untuk mengambil surat-surat rumah milik Brian, yang saat itu sedang diantarkan oleh Tuan Smith, tanpa harus diketahui oleh pihak universitas. Sementara Tuan Smith terlihat saat itu, beliau bersama iring-iringan mobil SUV yang sedang mengawalnya pun, telah terlihat memasuki gerbang universitas. Terlihat pula saat itu, setelah sampai di areal parkir universitas, Pak Anthony dan beberapa dosen pun langsung bergegas untuk menyambut kedatangan Tuan Smith. Di sela itu terdengar, Pak Anthony berkata, "Hei, ada apa gerangan, hingga membuatmu tiba-tiba datang ke universitas ini, tanpa memberitahukan dulu padaku? Lain kali sebelum berkunjung, berilah kabar terlebih dahulu, agar aku bisa menyiapkan sambutan untukmu," ucap Pak Anthony. Sementara Tuan Smith mendengar ucapan itu, beliau pun langsung mencari alasan agar Pak Anthony tidak mengetahui maksud sebenarnya dari kedatangannya. Setelah berpikir sejenak, Tuan Smith pun berkata, "Oh, saya kesini untuk menemui si jenius yang kamu katakan dulu," sahut Tuan Smith. "Maksudmu William ya?" ucap Pak Anthony. "Ya benar sekali. Apa bisa saya bertemu dengannya?" sahut Tuan Smith. "Oh tentu saja boleh," sahut Pak Anthony, lalu kembali berkata, "Ayo, kita lanjutin ngobrolnya di ruanganku saja. Nanti biar saya menyuruh orang untuk memanggil William," ucap Pak Anthony. Mendengar ajakan itu, Tuan Smith pun berkata, "Ya baiklah," sahut Tuan Smith, lalu melangkah mengikuti Pak Anthony. Di sela langkah kaki mereka, tiba-tiba terlihat, mereka berpapasan dengan Aditya. Namun saat itu, Tuan Smith seolah cuek, dan tak melirik sedikit pun pada Aditya. Lain halnya dengan Pak Steve. Terlihat saat itu, beliau tersenyum kecil, sambil sedikit menganggukkan kepala, seolah memberi hormat pada Aditya. Sementara Pak Anthony melihat Tuan Smith yang seolah cuek saat berpapasan dengan Aditya, beliau pun berkata, "Hei Smith, bukankah petugas kebersihan itu adalah kerabatmu?" ucap Pak Anthony, namun dengan nada seolah menyindir. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, "Mana mungkin, saya mempunyai kerabat semiskin itu," sahut Tuan Smith, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Makanya saya mengatakan kalau dia adalah kerabat dekatku, agar kamu mau menerima dia bekerja di sini," sahut Tuan Smith. Di sela ucapannya itu, Tuan Smith pun berkata dalam hati, "Maafkan saya Tuan, ini semua saya lakukan, agar penyamaran Anda tidak terbongkar," guman Tuan Smith, sambil terus melangkahkan kakinya. Setelah sampai di ruangan yang dimaksud, Pak Anthony pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggil William. Sementara Tuan Smith terlihat saat itu, beliau berbisik pada Pak Steve, seraya memberikan tas kecil yang dipegangnya, yang berisikan surat rumah milik Brian. Setelah menerima tas yang diberikan oleh Tuan Smith, Pak Steve pun langsung membuat alasan untuk ke kamar kecil. Mendengar ucapan dari Pak Steve, Pak Anthony pun berkata, "Oh silakan, dari sini belok kanan. Kamar kecilnya pas di ujung lorong," ucap Pak Anthony, memberitahukan lokasi kamar kecil yang ditanyakan oleh Pak Steve. Mendengar ucapan dan arahan dari Pak Anthony, Pak Steve pun langsung bergegas ke kamar kecil untuk menemui Aditya dan memberikan surat rumah milik Brian. Sementara William, yang saat itu sedang kumpul dan ngobrol bersama teman-temannya. Di sela obrolan mereka terdengar, orang yang diutus oleh Pak Anthony untuk memanggil William pun telah berada di tempat tersebut. Di sela itu terdengar, si utusan itu berkata,
William, kamu disuruh untuk menemui Pak Anthony di ruang rektor, ucap si utusan tadi. Mendengar ucapan itu, William pun berkata, ada apa ya Pak? Tiba-tiba Pak Anthony menyuruhku untuknya menemuinya, ucap William. Oh kalau persoalan itu saya tidak tahu. Hanya saja saat ini, Pak Anthony sedang bersama orang-orang dari perusahaan Orion, jelas si utusan tadi. Mendengar penjelasan itu, Margaret pun berkata, wah Beb, jangan-jangan pihak dari perusahaan Orion ingin bertemu denganmu, makanya Pak Anthony menyuruhmu datang menemuinya, ucap Margaret. Mendengar ucapan Margaret, William pun berkata dengan sombongnya, oh itu sudah pasti. Secara, murid paling jenius di universitas ini kan aku, ucap Anthony. Di sela ucapan itu terdengar, orang yang diutus oleh Pak Anthony berkata, William, sebaiknya kamu cepat temui Pak Anthony. Oh siap Pak, sahut William, sembari mengikuti langkah kaki si utusan tadi. Di sela langkah mereka terdengar, Margaret berkata, good luck ya Beb, ucap Margaret menyemangati William. Oh pasti Beb, sahut William, sambil terus melangkahkan kakinya. Setelah perginya William dan utusan tadi, Margaret dan teman-temannya pun langsung menyebarkan berita tersebut kepada seluruh mahasiswa di universitas. Mendengar kabar yang disampaikan oleh Margaret, sontak, para mahasiswa lainnya pun berkata, wah, berarti si Brian sama Bimo harus siap-siap membersihkan sepatu kita nih, ucap teman Margaret yang diketahui bernama Tania. Oh itu pasti, sahut Margaret. Dan baru saja menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba terlihat Brian dan Bimo yang saat itu sedang melangkah. Melihat kedua teman Aditya itu, spontan para mahasiswa yang telah mengetahui kabar itu pun langsung menertawakan Brian dan Bimo. Sementara Brian dan Bimo yang tak mengetahui maksud dari tawa para mahasiswa yang seolah mengejek mereka, ia pun langsung bergegas menghampiri Margaret. Apa yang kalian tertawakan dari kami, ucap Brian. Mendengar ucapan itu, Tania pun berkata, oh jadi kalian berdua belum tahu, kalau saat ini pihak dari perusahaan Orion telah datang untuk menemui William, ucap Tania sambil melipat kedua tangannya. Mendengar ucapan itu, Brian pun berkata, lah memangnya kenapa, kalau William sedang menemui utusan dari perusahaan Orion. Mendengar ucapan itu, Tania pun kembali berkata, oh jadi kalian sudah lupa taruhan antara si cleaning service culun teman kalian dan William, sahut Tania, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Yah kalian siap-siap aja untuk menjilat sepatu kami. Secara taruhannya kan gitu, ucap Tania. Sementara Bimo, mendengar ucapan itu, ia pun bergumam. Aduh, ini semua gara-gara Aditya nih. Bisa-bisanya dia nerima tantangannya si William, gumam Bimo, lalu berkata pada Brian. Ayo Brian, sekarang kita pergi temui Aditya, ucap Bimo, sambil menarik tangan Brian. Pokoknya, saya tidak setuju dengan taruhan ini, lanjut Bimo. Sementara Pak Steve, yang saat itu telah bertemu Aditya. Terlihat saat itu, Pak Steve memberikan tas kecil, yang berisikan surat-surat rumah milik Brian pada Aditya. Tuan, ini semua surat-surat rumah milik teman Anda, ucap Pak Steve, sambil menyerahkan tas tersebut. Oh terima kasih Pak, maaf karena sudah merepotkan kalian, sahut Aditya, sambil menerima tas tersebut. Setelah itu terdengar lagi, Pak Steve berkata, kalau gitu saya permisi Tuan, jangan sampai ada yang melihat Anda bersama saya. Dan soal kata-kata Tuan Smith tadi, mohon jangan dimasukkan ke hati. Beliau berkata seperti tadi, hanya karena ingin melindungi identitas Anda, ucap Pak Steve. Oh tidak apa-apa Pak, kata-kata Paman Smith tadi, tidak saya masukkan ke hati, sahut Aditya, sambil menepuk bahu Pak Steve. Ya sudah Tuan, kalau begitu saya permisi dulu, ucap Pak Steve. Namun belum sempat melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar lagi, Aditya berkata, Pak Steve tunggu, ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. 3 hari lagi, saya akan kembali ke rumah, jadi tolong siapkan semua keperluanku. Dan tolong bilang juga pada Paman Smith, untuk menyiapkan semua jadwal meetingku, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Steve pun berkata,
Baik Tuan, semua akan saya siapkan, sahut Pak Steve, lalu bergegas meninggalkan tempat tersebut. Sementara William terlihat saat itu, setelah sampai di depan ruangan Pak Anthony, William pun langsung mengetuk pintu tersebut. "Ya masuk," sahut Pak Anthony, dari dalam ruangan tersebut. Mendengar ucapan itu, William pun langsung membuka pintu tersebut dengan perlahan. "Oh ternyata kamu," ucap Pak Anthony, setelah mengetahui kalau ternyata yang mengetuk pintu adalah William. Setelah itu terdengar lagi, Pak Anthony berkata, "Ayo masuk, Tuan Smith ingin berbicara denganmu. Beliau ini adalah teman akrabku, dan beliau juga adalah tangan kanan dari CEO perusahaan Orion," ucap Pak Anthony, sambil menunjuk ke arah Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, "Oh ternyata ini orangnya. Anak muda jenius di universitas ini," ucap Tuan Smith. "Iya Pak, saya adalah mahasiswa paling jenius di universitas ini," ucap William, sembari melanjutkan perkataannya. "Dan ayah saya bernama..." "Sudahlah, saya sudah tahu siapa ayahmu. Kamu anak pertama dari Tuan Miller bukan? Dan adikmu adalah Elina, yang saat ini sedang melanjutkan studinya di Jepang," ucap Tuan Smith, memotong perkataan William. Mendengar ucapan itu, William pun berkata, "Oh ternyata Anda sudah mengetahui segalanya tentangku," sahut William. Di sela itu terdengar, Pak Anthony berkata, "Sudahlah Smith, langsung ke intinya saja. Sebenarnya apa maksud dan tujuanmu menemui William?" ucap Pak Anthony. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata pada William, "Sebenarnya jauh-jauh hari saya menemuimu, karena ingin mengajakmu bergabung di perusahaan kami," ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, William pun tersenyum, lalu bergumam, "Hahaha, cleaning service culun, mampus kamu. Siap-siap saja untuk mengepel seluruh sepatu anak-anak di universitas ini dengan mulutmu," gumam Brian. Di sela itu terdengar lagi, Tuan Smith berkata, "Dan bukan itu saja. Jika kamu memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Presiden Direktur di perusahaan kami, maka kamu akan menggantikan posisiku di perusahaan Orion," ucap Tuan Smith, membuat Brian dan Pak Anthony seketika kaget saat mendengar ucapan itu. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.